Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mereview materi rumus-rumus identitas trigonometri. Karena hari ini adalah ulangan KD yang ke-32 dari rumus-rumus trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan bentuk rumus identitas trigonometri. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Ya. Oke. Baik, ada hal yang perlu kamu ingat kembali. Ada hal yang perlu diingat kembali. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal identitas trigonometri, itu kan rumusnya banyak ya, Nak. Jadi harus diingat kembali rumusnya. Nah, jadi di sini rumus-rumus identitas trigonometri itu apa? Rumus-rumus itu adalah yang pertama untuk menentukan jumlah dan selisih sudut trigonometri. Ya, ini ada rumusnya ya. Rumusnya apa aja? Untuk cos, di sini kita ketemu, ingat kembali, cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Jadi, yang perlu kamu ingat di sini, kalau cos sudutnya tambah, maka hasil dari penjumlahan sudutnya ini kurang. Kalau cos di sini kurang, maka di sini hasil penjumlahannya adalah jumlah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, rumus yang perlu kamu ingat juga adalah sin. Jumlah sin itu sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang sin A cos A sin B. Jadi di sini yang perlu diingat juga beda dengan kosin. Sin di sini kalau tambah di sini rumusnya menjadi tambah juga. Kalau kurang di sini akan menjadi kurang juga. Oke. Nah, untuk tangen perhatikan, tangen ini adalah turunan sin per cos ya. Jadi dari sini kita akan dapati nanti tangen A tambah B sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A tangen B. Kalau tangen A kurang tangen B, A kurang B sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Itu rumus yang pertama sekali di KD 32. Dari rumus yang pertama tadi kita turunkan, kita ketemu sama sudut rangkap. Dari sudut rangkap kita jumpa sama sudut paruh. Seperti itu ya. Jadi berlanjut dari rumus yang pertama. Nah, dari rumus penjumlahan sudut, kita jumlah sudut rangkap sin, cos, dan tangen. Di mana sin 2A itu 2 sin A cos A, B itu cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, yang rumus di sebelahnya ini adalah rumus turunan dari yang kita ketahui bahwa identitas sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi, kalau mau dirubah ke dalam cos semuanya, ini adalah 2 cos kuadrat A kurang 1 sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, yang perlu kamu ingat di sini, ini perlu diingat nih ya, rumus sudut rangkap ini akan sering dipakai nanti untuk sin 2A dan cos 2A di kelas 12 dalam limit trigonometri. Jadi diingat ya. Oke, yang berikutnya tangen 2A itu rumusnya menjadi 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Nah, sudut paruh adalah turunan dari yang 2A tadi. Kita sudah buktikan rumusnya dan peroleh di pertemuan sebelumnya itu sin setengah A sama dengan akar 1 kurang cos A per 2. Cos setengah A sama dengan cos A tambah 1 per 2. Tangen setengah A sin A per 1 tambah cos A. Tangen setengah A itu bisa juga dirubah menjadi 1 kurang cos A per sin A. Oke, jadi ini turunan rumusnya yang perlu kamu ingat ya. Oke, nah sekarang rumus dari turunan tadi yang pertama jumlah sudut. Setelah jumlah sudut kita ketemu sudut paruh. Nah, dari jumlah sudut tadi, dari rumus yang pertama, yang 6 pertama tadi, kita bisa turunkan lagi ketemu sama rumus perkalian sin dan cos.
Oke, perkalian sin dan cos ini udah bagian ketiga dari rumus identitas trigonometri. Nah, ini yang terakhir, yang dua pertemuan terakhir yang kita jumpai. Yang perlu kamu ingat, di sini ada 2 cos A cos B, itu sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Oke, ini dilihat. Kalau ini perkalian A tambah B, A kurang B, pasangannya ya. Tidak ada per setengahnya, duanya di sini. Oke, 2 sin A kali sin B sama dengan cos A kurang B dikurang cos A tambah B. Kemudian 2 sin A cos B, sin A tambah B ditambah sin A kurang B, 2 cos A sin B sama dengan sin A tambah B kurang sin A kurang B. Oke, dari yang jumlah tadi juga dan dari yang ini juga dibalikannya kita akan ketemu rumus yang terakhir, bagian keempat. Jadi ada 4 bagian ya. Rumus yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di sini sudutnya bukan sudutnya tetapi sinus, kosinus, tangennya. Oke. Nah, yang ini yang kemarin yang sudah saya kasih lapar cara menghafalnya supaya mudah ya. Cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Cos A kurang cos B minus 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. C sin A tambah sin B itu 2 sin setengah A tambah B cos A. Ini pakai setengah ya, setengah A tambah B sin A kurang sin B itu 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Oke, jadi dipakai. Nah, untuk tangen dari turunan sin per cos yang diambil kita akan dapati 2 sin A tambah B per cos A tambah B tambah cos A kurang B. Tangen A kurang tangen B sama dengan 2 cos A kurang B per cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Itu dia ya. Oke. Jadi ada berapa bagian rumusnya? Ada 4. Nah, rumus-rumus yang keempat, yang 4 bagian tadi ini, kita nggak tahu kapan dia bisa jadi gabungan pengerjaannya, bisa juga pakai rumus itu sendiri. Jadi yang keempat tadi dimodifikasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi hari ini karena kita nanti ulangan harian, maka saya akan membahas beberapa soal. Oke, ini soal yang pertama. Oke, soal yang pertama di sini perhatikan inilah yang dimaksud nilai yang setara dan sebagainya kita menggunakan beberapa rumus tadi. Ada nilai dari sin A kurang B per tangen A kurang tangen B sama dengan berapa? Kalau kamu perhatikan di sini kita akan ketemu rumus sin A kurang B sama tangen A kurang tangen B. Seperti itu ya. Oke. Di sini dia nilainya setara dengan siapa? Ini yang kamu pilih yang sesuai. Cos A, cos B, atau sin A, sin B, atau min cos A, cos B, atau min sin A, sin B, atau cos A kurang cos B. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih sebentar. Sin A kurang B, rumusnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Atau saya tunjuk orangnya? Ada Bagas? Apa kabar Bagas? Bisa dibuka suaranya? Bagas? Tidak ada suara. Jasmine? Iya, Mem. Ya, rumus sin A kurang B, rumusnya apa? Sebelum saya buat ke penyelesaian. Sin A cos B dikurang cos A sin B, Mem. Oke, sip benar. Ya. Tangen A kurang tangen B, rumus terakhir kita. Masih ingat, Jasmine? Tangen A dikurang tangen B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 tambah tan A tan B. Oke, nah sekarang 1 tambah tangen A tan B. Nah, kamu perhatikan tangen A kurang tangen B, bukan tangen sudut A kurang B. Hati-hati pisahkan ya. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan, dipisahkan. Kalau sin A kurang B, tadi sudutnya yang dikurangkan. Ini tangennya yang dikurangkan. Makanya saya bilang tadi itu adalah rumus bagian yang terakhir. Jadi harus diperhatikan. Ya, Jasmine. Ada yang bisa, Hairul Mustaqim? Ingat rumus yang terakhir.
Saya, Mem. Ya, siapa nih? Monica, Mem. Monica, silakan. Tangen A kurang tangen B, rumusnya apa, Nak? Tangen A kurang tangen B sama dengan 2 sin A kurang B per cos A tambah B Cos A tambah ditambah cos A kurang B. Oke, sip, benar. Jadi hati-hati ya, di sini yang waktu mengerjakan soal kita perhatikan rumusnya. Apakah sudutnya yang dikurangkan atau rumus trigonometrinya yang dikurangkan. Jadi jangan dicampur rumusnya. Oke, baik, kita selesaikan ya masalah untuk yang pertama. Next. Oke, nah ini solusinya ya. Nah, sin A kurang B, tadi kan rumusnya adalah sin A kali sin B, dikurang cos A kali cos B, benar ya? Nah, saya pakai di sini tangennya, karena mengarah ke sudut yang tadi, kita ambil tangen A itu, yang dibilang oleh Monica tadi benar, tapi boleh juga kamu menyelesaikannya dengan menggunakan dasar identitas trigonometri yang di kelas 10. Tangen A kurang tangen B, artinya kan sin A per cos A, benar ya, dikurang sin B per cos B, gitu ya. Nah, kamu akan peroleh nilainya adalah sin A, di sini kan sin A kurang B ini tetap ya, sin A sin B dikurang cos A cos B per. Nah, ini kita samakan penyebut bawahnya. Yang ada kan cos A cos B, kali silang ya, kamu akan memperoleh nilai sin A cos B dikurang cos A sin B per cos A kali cos B. Itu ya. Oke. Nah, ini kan per supaya kali kita balik. Jadi apa? Sin A cos B kurang cos A sin B ini yang pertama dikali yang ini dibalik jadi apa? Cos A cos B per sin A cos B dikurang cos A kali sin B. Oke, saya. Nah, dari sini, nih coba kamu lihat. Sin A cos B kurang cos A sin B. Di sini penyebut sin A cos B kurang cos A sin B. Nilainya sama. Berarti bisa kita coret ya. Hasilnya jadi apa? Cos A cos B. Jadi sin A kurang B per tangen A kurang tangen B sama dengan cos A cos B. Berarti jawabannya A. Jadi intinya ini trik mengerjakan soalnya kita terbiasa mengotak-atik rumus-rumus trigonometrinya. Baik, paham ya? Bisa ya? Bisa? Ya. Berikutnya saya lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ya. Oke, soal yang kedua ini nilainya, ini rumusnya adalah sin 3P tambah sin P. Oke, ada Aulia Rahman kan di sana. Bisa dibuka suaranya Aulia? Ya, Mem. Ya, yang di sini sin yang dijumlahkan apa? Sudutnya atau rumus trigonometrinya? Aulia? Sudutnya, Mem. Sudutnya atau rumus trigonometrinya? Perhatikan soal. Rumus trigonometrinya, Mem. Rumus trigonometrinya. Berarti bukan sudutnya ya. Berarti kita pakai sin tambah sin. Ya, sin tambah sin. Sayang tambah sayang ya. Hasilnya apa, Aulia? Masih ingat? Aulia? Nggak bisa dibuka lagi suaranya. Oke, tadi katanya rumus trigonometrinya. Berarti kalau rumus trigonometrinya yang kita pakai adalah bentuk rumus yang terakhir tadi ya, yang keempat ya. Maka dari sini kamu akan dapati, nah ini kamu akan dapati rumusnya. Rumusnya itu sayang tambah sayang sangat cinta ya, SC sin cos. Maka kamu akan dapati sin 3P tambah sin P sama dengan 2 sin setengah 3P tambah P cos setengah 3P kurang P. Sudut yang pertama dijumlah, yang kedua dikurangkan atau diselisihkan. Dari sini kamu akan dapati nilainya adalah berapa? 2 sin 2P cos P. Ya.
3 tambah P 4 per 2 hasilnya 2P, 3 kurang P hasilnya 2P per 2 hasilnya P. Maka kamu akan dapati 2 sin 2P cos P. Nah, kamu ingat kembali sin 2P adalah sudut rangkap. Rumusnya adalah siapa? 2 sin P cos P. Berarti hasilnya 2 kali 2 sin P cos P dikali cos P. Hasilnya adalah berapa? 4 sin P cos kuadrat P. Jadi sesuaikan dengan jawaban yang tadi, pilihannya adalah apa? A. Ya, pilihannya adalah A untuk soal yang tadi. Sampai di sini paham? Untuk soal yang nomor 2, saya lanjutkan kembali. Oke. Nah, ini adalah gabungan. Rumus ini adalah gabungan ya. Soal ini adalah gabungan masih di rumus bagian yang keempat tadi. Sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat per cos 75 derajat dikurang cos 5 derajat. Kalau kamu perhatikan sudut-sudutnya di sini adalah bukan sudut-sudut istimewa, tapi setelah kamu gunakan rumus penjumlahan sin dan cos, maka kamu akan dapati sudut-sudut ini adalah sudut istimewa. 105 tambah 15 kan 120. 105 kurang 15, 90. Oke. Cos 75 kurang 5 itu hasilnya 75. Dikurang 5 hasilnya adalah 70. Cos berapa? Cos 75 ditambahnya adalah cos 80. Oke. Ini maaf, ini soalnya harusnya 15 derajat ya. Cos 15 derajat. Oke. Baik. Nah, di sini penyelesaiannya masih rumus yang keempat, kamu pakai sin 105 ditambah 15 derajat. Berarti ini adalah sin tambah sin. Sama masih rumus yang tadi ya, sin tambah sin kita ulang. Jadi 2 setengah sin 105 derajat tambah 15 derajat dikali cos setengah dikali 105 kurang 15 derajat per cos 75 derajat kurang cos 15 derajat. Di sini 2 sin setengah 75 tambah 15 derajat dikali sin setengah 75 kurang 15 derajat. Nah, hasilnya yang kamu peroleh adalah sin 60 derajat cos 45 derajat per sin 45 derajat sin 30 derajat. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya, cos 45 sama cos 45-nya dicoret, hasilnya jadi 100. Jadi cos 60 derajat per sin 30 derajat. Oke, ini istimewa. Cos 60 itu adalah setengah, sin 30 itu setengah. Setengah per setengah hasilnya adalah minus 1. Maka jawabannya adalah apa? B. Ya. Jadi ini soal yang sering keluar di UN. Sederhana. Kita tinggal memindahkan ke rumus saja. Masukkan ke rumus awalnya. Baik. Lanjut, yang ini. Ini pernah muncul di soal SBM, tapi angkanya mungkin lebih besar dari angka tangen 50 derajat. Nah, di sini kamu tinggal memodifikasi melihat kemungkinan yang ada. Oke. Nah, diketahui jika tangen 5 derajat X, maka tangen 50 derajat sama dengan berapa? Jadi kita di sini kan tidak tahu pakai rumus apa. Tapi perhatikan angka 50 derajat hubungkan dengan sudut 5 derajat. Oke, hubungkan sama sudut 5 derajat. Kalau 50 derajat ditambah 5 derajat, hasilnya kan 55 derajat, tidak istimewa kan? Maka kamu bisa arahkan ketika rasa, oh ya di sini ada 50 derajat, ada 5 derajat. Ada hubungan dari sudut di sini yaitu 50 ini adalah hasil penjumlahan 45 tambah 5. Jadi kamu bisa rubah dari sini. Ketika lihat sudutnya di sini dalam X, variabel X tangen 5 derajatnya, hubungkanlah sudut 50 ke 5 derajat. Kalau mau dipakai perkalian, 5 kali 10 derajat. Nah, 10 derajat bukan istimewa. Jadi hubungkan sama yang bisa kamu pakai sudut istimewanya. Nah, jawabannya apa? Apakah 1 ditambah X per 1 kurang X? Atau 1 ditambah X per 1 tambah X? Atau 1 kurang X per 1 kurang X? Atau 1 tambah X kuadrat per 1 kurang X kuadrat? Atau 1 kurang X kuadrat per 1 tambah X kuadrat? Nanti kita lihat ya. Baik.
Kita lanjutkan. Nah, di sini kamu akan dapati nilai tangen 50 derajat. Tadi kan kita ambil yang istimewanya. Istimewanya apa? Istimewanya 50 derajat itu sama juga dengan tangen 45 derajat tambah 5 derajat. Nah, setelah itu baru kita gunakan rumus jumlah apa yang dipakai? Jumlah sudut, bukan jumlah trigonometrinya ya. Oke. Rumus tangen A tambah B adalah tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A kali tangen B. Dari sini kamu akan dapati tangen 45 derajat ditambah tangen 5 derajat sama dengan di sini 1 ya. Tangen 5 X per 1 kurang tangen 45 derajat kali tangen 5 derajat itu rumusnya apa? 1 kurang X. Berarti jawabannya adalah A. Jadi ini sederhana soalnya, tapi kamu harus arahkan kemana? Nah, di soal SBM biasanya ini angkanya lebih besar. Ya, angkanya lebih besar dari 50 derajat, jadi kamu harus memperoleh sudut yang tepat jumlahnya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke soal yang ke-5. Oke, soal yang ke-5. Nah, di sini perhatikan, ada tangen X tambah tangen Y sama dengan P. Jika tangen X ditambah tangen Y sama dengan P dan P-nya tidak sama dengan 0, maka cos X kali cos Y per sin X tambah Y sama dengan berapa? Oke, di sini kita ambil apa yang kita lakukan? Oke, bisa pakai rumus tangen tambah tangen atau pakai rumus merubah dalam sin X per cos X juga boleh. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini ada cos X kali cos Y, maka sebaiknya kita rubah ke identitas awal saja. Tangen itu adalah sin per cos, ya, sin per cos. Jadi coba kita lihat ya, ini solusinya. Nah, kita ambil ya solusinya. Tangen X tambah tangen Y sama dengan P tadi. Oke, berarti 2 sin X kurang Y per, ini saya pakai langsung yang rumus yang disebutkan Monica tadi, rumus terakhir kita. 2 sin X kurang Y per cos X kurang Y ditambah tambah Y ditambah cos X kurang Y sama dengan P. Benar ya? Oke. Nah, rumus ini cos X tambah Y tambah cos X kurang Y saya jabarkan ke rumus cos X cos Y kurang sin X sin Y. Yang di sini juga kita ambil cos X kurang Y, kita jabarkan menjadi cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Di sini ada yang hilang ya. Di sini sin X sin Y-nya positif, satu lagi negatif, maka habis. Oke, tinggallah dia apa? Cos X cos Y ditambah cos X cos Y. Ini dia. Hasilnya adalah 2 cos X cos Y. Yang di atas rumusnya 2 sin X kurang Y. 2 sin X kurang Y sama dengan P. Maka ini 2-nya habis ya. Yang tinggal apa? Sin X kurang Y per cos X cos Y sama dengan P. Yang diminta soal adalah kebalikannya. Cos X dikali cos Y per sin X kurang Y. Maka hasilnya adalah 1 per P. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Bisa ya sampai di sini? Bisa, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke nomor berikutnya. Jadi ini saya ambil beberapa sampel yang penggunaan rumus-rumusnya terpadu. Ada beberapa yang terpadu dari 4 bagian rumus tadi. Oke, itu yang biasanya sulit. Kalau menerapkan rumus mudah ya, langsung masukkan saja. Baik. Lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Nah, soal ini pernah keluar di SBM Matematika Dasar, ya. Oke. Di sini diminta adalah jika P kurang Q sama dengan cos A dan akar 2PQ sama dengan sin A, maka P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan berapa? Kalau kamu perhatikan dari soal, ketika melihat soal ini jawabannya apakah 0, 1/8, 1/4, setengah, atau 1. Perhatikan dari soal, di sini ada P kurang Q, ada kuadrat. Kalau kamu kuadratkan kedua buah ruas, akan menghasilkan P kuadrat tambah Q kuadrat ya. Tapi ada pengurangan sesuatu, itu dia. Jadi perhatikan langkahnya.
Oke, nah ini kamu kuadratkan, kan akan menghasilkan P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang 2P, PQ. Kita ketahui P kurang Q tadi adalah cos A. Maka dikuadratkan menjadi cos kuadrat A sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang sin. Nah, PQ tadi akar PQ itu sin A. Maka PQ dikuadratkan jadi sin kuadrat A. Ini dia hasilnya. Oke, nah P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang sin kuadrat A-nya kamu pindah ruaskan, maka akan menghasilkan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Kembali ke konsep identitas sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, itu hasilnya berapa? Sama dengan 1. Oke, berarti P kuadrat tambah Q kuadrat hasilnya adalah 1. Oke, saya untuk soal ini yang mudah, tapi harus jeli lihat apa yang harus digunakan. Jadi gunakan apa yang diketahui. Itu kata kuncinya. Baik. Soal yang ketujuh. Ini soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir dari modifikasi soal. Mudah-mudahan membantu ketika ngerjakan soal ulangan nanti. Oke. Jika tangen X sama dengan 2 dan sin X kurang Y sama dengan 5 cos Y kurang X, maka tangen X sama dengan berapa? Oke. Gunakan, kembali lagi gunakan apa yang diketahui soal, mengarah yang ditanya. Ya, mengarah yang ditanya di soal. Oke. Nah, yang diketahui sin X, sedangkan yang ditanya sin Y. Ya, oke. Kita ambil dari yang diketahui kedua. Sin X kurang Y sama dengan 5 cos Y kurang X. Ini artinya sin X kurang Y sama dengan 5 cos X kurang Y. Ya, benar? Oke. Nah, ini ada yang bisa menjawab cos Y kurang X kenapa sama dengan cos X kurang Y? Dari yang peserta di sini ada yang bisa menjawab? Ada, Monica? Paham? Mana nih suaranya? Iya, Mem. Iya. Kenapa cos Y kurang X sama dengan cos X kurang Y? Ada yang bisa menjawab? Bisa, Monica? Kenapa ya? Enggak, Mem. Enggak. Oke. Ingat kembali kelas 10, kita udah pelajari cos X itu sama dengan cos min X. Benar? Cos X itu sama dengan cos min X ya. Sudutnya berbalik. Maka di sini sama. Ini kalau kita negatifkan kan hasilnya jadi X kurang Y. Jadi cos Y kurang X itu sama dengan cos X kurang Y. Senilai. Ingat kembali itu ya. Di sini sudutnya dalam penjumlahan dan pengurangan. Tapi yang sebelumnya kita udah pelajari cos alfa sama dengan cos min alfa dari situ. Maka dari sini kita akan peroleh sin X kurang Y per cos X kurang Y itu sama dengan 5. Karena tadi udah sama ya, ini kali silang. Hasilnya dapat sin per cos itu kan tangen. Tangen X kurang Y sama dengan 5. Maka tangen X kurang tangen Y itu sama dengan 1. Kita pakai rumus penjumlahan pengurangan sudut. Hasilnya tangen X kurang tangen Y per 1 tambah tangen X kali tangen Y sama dengan 5. Dari sini kita akan dapati tangen X dikurang tangen Y per 1 tambah 2 tangen Y sama dengan 5. Tangen X sudah diketahui 2. Substitusikan 2 dikurang tangen Y sama dengan 5 tambah 10 tangen Y. Maka diperolehlah min 11 tangen Y itu sama dengan 3. Maka tangen Y adalah min 3 per 11. Oke, jawabannya berarti apa? A. Jadi intinya semua dari soal-soal ini adalah memodif rumus yang telah kamu pelajari sebelumnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak. Nah, kalau tidak ada, soal ulangan kita sudah ada di psikologi. Saya buat waktunya sama seperti UTS kemarin 60 menit untuk 20 soal. Ada beberapa kali kesempatan, gunakan kesempatannya agar nilainya bagus. Itu aja, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.